Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Tajur Halang. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi seputar bahaya merokok bagi tubuh. Sebelumnya saya ingatkan kembali agar selalu mengecek pembelajaran di Google Classroom. Kemudian semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Saya akan memberikan slide. Bentar ya, tunggu muncul. Nah, ini ada materi segudang bahaya rokok bagi kesehatan tubuh kita. Saya akan share slide-nya. Sudah mulai terlihat slide-nya ya. Mudah-mudahan jelas. Ini judulnya segudang bahaya merokok bagi tubuh. Tentunya kita sudah sama-sama tahu ya bentuk rokoknya ya, seperti apa ya. Pada umumnya seperti ini. Nah, ini yang ada filternya ya. Kemudian juga ada rokok yang tidak ada filternya. Ini namanya rokok filter kalau ada filter. Kalau rokok yang tidak ada filter biasanya ya, rokok seperti rokok kretek. Nah, ini mereknya macam-macam. Jenisnya juga macam-macam ya. Ini kebanyakan dijual ya. Sekarang ini bebas dijual di warung. Kemudian di supermarket, pedagang asongan, dan lain sebagainya banyak dijual. Nah, ini selalu kita mendapatkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan tubuh kita. Tentunya kita tidak asing dengan peringatan dilarang merokok di tempat-tempat tertentu, seperti di sekolah, di ruangan ber-AC, di ruang tunggu rumah sakit, di kereta ya, di pesawat, di dalam mobil, bus, dan lain sebagainya. Ada peringatan dilarang merokok, atau bahasa Inggrisnya no smoking. Merokok dilarang lantaran banyaknya bahaya yang dapat mengganggu kesehatan tubuh. Setiap rokok yang Anda hisap meningkatkan resiko Anda terkena penyakit jantung. Jadi beresiko sekali bagi yang merokok ya. Diperkirakan setidaknya sebanyak 20% kematian akibat penyakit jantung terkait langsung dengan kebiasaan merokok ini.
Kandungan pada rokok ini mengandung zat-zat yang sangat banyak sekali, ada sekitar 4.000 bahan kimia terdapat di dalamnya. Setidaknya ada 60 dari bahan kimia tersebut mampu menyebabkan kanker. Bahan-bahan berbahaya pada sebatang rokok diantaranya karbon monoksida, CO ya, kalau dalam simbol kimianya ya, ini karbon monoksida. Zat ini tidak nampak, terlihat, atau terasa, kerap ditemukan pada asap knalpot kendaraan seperti mobil, motor, ya. Zat ini bisa mengikat diri pada hemoglobin dalam darah secara permanen atau secara tetap, sehingga menghalangi suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh. Karbon monoksida ini cenderung membuat Anda merasa kehabisan napas dan juga menjadi lebih mudah lelah. Nah, itu dari penjelasan banyak sekali jumlah ya zat-zat yang ada pada rokok ya. Saya lanjutkan kembali. Nah, antara lain zat-zat yang terkandung ketika kita merokok ya, tentunya di dalam zat-zat di dalam rokok itu mengandung antara lain tar ya. Ini akan ikut terisap. Zat ini akan mengendap di paru-paru dan berdampak negatif pada kinerja rambut halus yang melapisi paru-paru. Padahal rambut tersebut bertugas untuk mendorong kuman serta partikel asing lainnya keluar dari paru-paru. Tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen. Nah, zat karsinogen ini dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Kemudian ada gas oksidan dan benzena. Gas oksidan, gas ini biasa bereaksi dengan oksigen ya. Keberadaan oksidan dalam tubuh meningkatkan resiko terjadinya stroke dan serangan jantung. Kemudian ada benzen atau benzene, zat yang ditambahkan ke dalam bahan bakar minyak ini bisa merusak sel pada tingkat genetik. Zat ini juga dikaitkan dengan berbagai jenis kanker seperti kanker ginjal dan leukemia. Selain bahan-bahan di atas, masih banyak kandungan zat kimia beracun pada sebatang rokok seperti arsenik, digunakan dalam pestisida, formalin atau formaldehid digunakan untuk mengawetkan mayat, hidrogen cyanide digunakan untuk membuat senjata kimia, dan amonia ya. Nah, ini ada gambar, mungkin kurang jelas gambarnya ya. Nah, ini ada gambar rokok yang terdiri dari zat-zat berbahaya ya. Ya, macam-macam ini. Antara lain lilin ya. Nah, di sini ada bekas cat ini apa nih? Ya, banyak sekali zat-zat yang berbahaya ya. Ada aerosol ini dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Yang seharusnya zat-zat tersebut tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita.
Ini sangat mengganggu kesehatan ya. Berbagai gangguan kesehatan akibat merokok. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga orang-orang di sekitar. Jadi ada istilah perokok aktif dan perokok pasif ya. Yang aktif ya yang merokok, yang menghisapnya, yang pasif ya yang terkena dampak dari asap rokok tersebut, baik disengaja maupun tidak, ini akan menghirup udara yang mengandung asap rokok. Kedua-duanya sangat berbahaya ya, walaupun pasif juga ya, bagi kesehatan orang tersebut ya. Antara lain gangguan kardiovaskular, kemungkinan besar yang merokok ini akan terkena serangan jantung. Perokok beresiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi menderita penyakit jantung. Risiko lebih tinggi lagi jika perokok wanita yang sedang mengonsumsi pil KB. Tentunya saat merokok, Anda memasukkan zat-zat berbahaya yang bisa berdampak buruk bagi tubuh, khususnya jantung. Contohnya zat nikotin. Ketika nikotin masuk ke tubuh, zat itu bisa mengurangi kadar oksigen yang dapat masuk ke darah. Zat yang bersifat candu ini juga bisa mempercepat detak jantung, menaikkan tekanan darah, merusak pembuluh darah dalam jantung, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penggumpalan darah yang bisa memicu serangan jantung. Begitu juga dengan akibat-akibat buruk terhadap organ tubuh lainnya. Bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Ya, yang tadi saya sampaikan, perokok pasif ini juga akan merasakan dampak ya. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya karena berada di lingkungan orang yang merokok ya, dekat orang yang merokok ya. Bagi otak, bahaya merokok bisa meningkatkan risiko terkena stroke sebesar 50%. Hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan otak dan kematian. Merokok juga dapat meningkatkan risiko mengalami aneurisma otak. Aneurisma otak adalah pembengkakan pembuluh darah yang terjadi akibat melemahnya dinding pembuluh darah, sewaktu-waktu bisa pecah dan mengakibatkan pendarahan di otak. Mulut juga nih terpengaruh ya. Mulut dan tenggorokan ya. Ini akan menimbulkan bau mulut dan gigi bernoda. Merupakan efek yang akan timbul akibat merokok, seperti gusi dan kerusakan indera perasa pun dapat timbul akibat bahaya merokok. Masalah serius yang akan hinggap pada mulut dan tenggorokan adalah meningkatkan resiko kanker pada lidah, tenggorokan, bibir, dan pita suara. Paru-paru. Salah satu efek paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Ini sudah sering terjadi ya kasusnya, orang-orang yang menderita sakit kanker paru-paru akibat merokok. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker.
Penyakit serius lainnya yang bisa Anda alami adalah bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Pada lambung, merokok bisa melemahkan otot yang mengontrol bagian bawah kerongkongan Anda. Hal tersebut memungkinkan asam dari lambung bergerak ke arah yang salah, yaitu naik ke kerongkongan. Kondisi tersebut dinamakan penyakit asam lambung atau GERD. Beberapa risiko penyakit lambung lainnya yang dapat terjadi pada seorang perokok adalah ulkus atau tukak lambung dan kanker lambung. Nah, tulang. Racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh sebab itu, perokok lebih berisiko mengalami tulang rapuh atau osteoporosis. Wanita perokok lebih rentan menderita osteoporosis dibanding dengan wanita bukan perokok. Kemudian kulit perokok akan terlihat lebih tua daripada yang bukan perokok karena kurangnya asupan oksigen ke kulit. Penuaan dini akan dirasakan seperti kemunculan kerutan di sekitar mata dan mulut. Racun rokok juga bisa menyebabkan selulit pada kulit. Organ reproduksi. Rokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan impotensi, mengurangi produksi sperma, dan kanker testis. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi human papilloma virus atau HPV. Di samping gangguan fisik yang telah saya sampaikan, ini ada gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini terkait dengan kejiwaan bagi perokok ya. Selain penyakit pada fisik, perokok juga mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak merokok. Selama ini mungkin Anda mengira merokok bisa membuat lebih rileks atau lebih santai. Anda menganggap kandungan nikotin bisa menenangkan pikiran, tapi ternyata itu salah. Hal ini yang membuat perokok gelisah dan cemas adalah gejala putus obat terhadap nikotin. Jadi karena sudah kecanduan, ada dorongan untuk merokok kembali ya. Nah, jika kecanduan nikotin terpenuhi dan perokok merasa seperti rokok tersebut menurunkan stres. Tentunya tidak semua perokok akan meninggal karena penyakit jantung, kanker paru-paru, atau stroke. Namun kebiasaan merokok bisa sangat mengganggu kesehatan dan mengurangi kualitas hidup. Bahaya merokok yang bisa Anda rasakan sehari-hari adalah batuk-batuk, sesak napas, lebih mudah lelah, lebih rentan terhadap infeksi, atau mengalami gangguan tidur yang ditandai dengan sulit bernapas pada malam hari, kemudian merasa kelelahan di pagi hari. Ya, tentunya kita semua sudah sering mendengar bahaya merokok terhadap tubuh. Namun, walaupun sudah tahu bahayanya, tetapi bagi yang sudah kecanduan sangat sulit menghentikan kebiasaan
merokok tersebut karena merasakan badannya atau tubuhnya masih baik-baik saja ya, masih terasa sehat ya. Nah, yang perlu diingat, merokok sama saja seperti menabung racun pada tubuh yang sedikit demi sedikit bisa menumpuk jika dilakukan terus-menerus ya. Tidak hanya sehari dua hari orang kan biasanya merokok, tapi biasanya dari waktu yang lama ya, misalkan dari mulai SMP sampai dia dewasa, ya, itu kan bertahun-tahun waktunya. Nah, dengan begitu resiko menderita penyakit pun akan lebih tinggi pada masa tua. Nah, ini apalagi yang merokoknya dari mulai usia SMP ya, sangat sangat lama kalau sampai tua ya, sampai dewasa ya. Nah, tentunya dampaknya bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi orang terdekatnya, seperti mungkin nanti anaknya ya, cucunya, atau istrinya ya, akan merasakan dampak dari asap rokok tersebut. Karena orang-orang tersebut biasanya merokok di rumah ya. Nah, itu kan juga ada anggota keluarga yang lain ya. Ini akan berdampak pada anggota keluarga yang lain, tentunya kesehatannya juga pasti akan terdampak ya. Nah, oleh karena itu, sebelum terlambat, yang belum coba untuk merokok supaya tidak mencoba-coba, yang terlanjur sudah mencoba harus menghentikan. Nah, kebiasaan tersebut sebenarnya bisa dihentikan ya. Karena merokok ini adalah hasil dari proses belajar. Belajar merokok gitu ya. Istilah udah belajar merokok ya. Belajarnya dari mana? Dari lingkungan, dari pergaulan ya, sekitar kita ya. Biasanya kalau pergaulannya salah, berteman yang dengan anak-anak yang merokok, ya akan terpengaruh untuk mencoba merokok gitu ya. Sekali mencoba tidak enak, batuk-batuk, dua kali juga sama, ketiga kali mulai merasakan, keempat kali dan berikutnya ya sudah merasakan kenikmatan merokok, akhirnya ketergantungan atau kecanduan yang awalnya mungkin dikasih sama temennya, ditawari, kedua ditawari, berikutnya ya beli sendiri, akhirnya uang jajannya, uang untuk sekolah dipakai untuk membeli rokok. Ini tentunya tidak diharapkan ya, baik oleh orang tua kalian, oleh guru-guru, karena ini berdampak besar bagi kesehatan kalian ya. Oleh karena itu yang belum mencoba ya jangan sampai mencoba yang sudah bisa berhenti. Bisa berhenti ya, menghentikan kebiasaan merokok tersebut. Saya kira itu saja penyampaian materi seputar bahaya merokok bagi tubuh kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.